Semangat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi pada pembelajaran sejarah hari ini. Bapak berharap kalian tetap sehat dan semangat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan dan pemerintahan. Di antaranya adalah pemberontakan APRA, peristiwa Andi Aziz, dan PRRI Permesta. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah supaya kita paham dan mengerti bagaimana sejarah, penyebab ataupun latar belakang dari peristiwa ini terjadi. Untuk itu, supaya kalian paham dan mengerti, maka marilah kita perhatikan video berikut dengan seksama. Peristiwa pemberontakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling dengan maksud untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan mempunyai tentara yang berdiri sendiri pada negara bagian Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Pemberontakan APRA diawali dari pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang menimbulkan ketegangan antara TNI dan bekas tentara KNIL, ditambah dengan pertentangan politik antara kelompok yang ingin mempertahankan bentuk negara federal dan kelompok yang menginginkan negara kesatuan. Atas dasar tersebut, APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintah RIS yang isinya menuntut supaya APRA diakui sebagai tentara Pasundan. Namun, ultimatum ini tidak ditanggapi oleh pemerintah. Kemudian, pada 23 Januari 1950 di Kota Bandung, di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling, kelompok milisi 800 tentara KNIL terdiri dari pelarian pasukan payung, barisan pengawal dan polisi Belanda dengan dilindungi oleh kendaraan berlapis baja mulai memasuki Kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pemimpin tertinggi militer Belanda. Staf divisi Siliwangi yang pada hari itu hanya dijaga 15 prajurit diserang dengan tak terduga. Seorang perwira menengah, Letkol Lembong, tewas menjadi keganasan APRA. Dalam penyerbuan APRA ini, 79 anggota APRIS atau TNI gugur. Atas tindakan tersebut, pemerintah RIS memperkuat pertahanan Kota Bandung dan mengirimkan bala bantuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang ketika itu sedang berada di Jakarta. Pada saat itu juga TNI mengkonsolidasikan kekuatan. Kemudian TNI melakukan perlawanan dan gerombolan APRA dapat dipaksa mengundurkan diri dari Kota Bandung. Setelah melarikan diri dari Bandung, Westerling masih ingin melanjutkan misinya di Jakarta, yaitu menangkap semua menteri Republik Indonesia Serikat yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membantainya. Tetapi rapat dibatalkan karena ada tindakan preventif dari pihak intelijen. Setelah diusut, ternyata otak dari pemberontakan ini adalah Sultan Hamid II yang kemudian berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Setelah kedua misinya gagal, akhirnya Westerling melarikan diri ke luar negeri dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Adapun latar belakang dari peristiwa ini adalah Andi Aziz tidak menyetujui kebijaksanaan pemerintah Soekarno pada masanya sehingga balik menentang pemerintahan pusat dengan mengangkat senjata. Di antara tuntutan Andi Aziz adalah yang pertama, agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia bagian timur. Kemudian Andi Aziz ingin tetap mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur dan menentang masuknya pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan TNI. Kemudian pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Aziz menyerang markas Tentara Nasional Indonesia yang bertempat di Makassar dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan Letkol Mokoginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Aziz. Adapun upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz adalah pada tanggal 8 April 1950, pemerintah memberikan perintah kepada Andi Aziz agar melaporkan diri 4 kali 24 jam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kemudian pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz pun ditangkap dan diadili. Pada tanggal 26 April 1950, ekspedisi Kawilarang mendarat di daratan Sulawesi Selatan. Kemudian terjadilah bentrok antara pasukan KNIL dan APRIS. Kemudian terjadi bentrok di Makassar. Dan kemudian atas dasar tersebut pada tanggal 8 Agustus 1950 terjadilah perundingan antara KNIL dan Indonesia dengan menghasilkan beberapa hal, yaitu yang pertama, setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar. 2. Dalam waktu 2 hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar. Republik Maluku Selatan adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Namun oleh pemerintah pusat, RMS dianggap sebagai pemberontak dan setelah misi damai gagal, RMS ditumpas pada November 1950. Sejak 1966, RMS berfungsi sebagai pemerintahan pengasingan di Belanda. Adapun tokoh RMS adalah Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Soumokil awalnya sudah terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz, akan tetapi dia dapat melarikan diri ke Maluku. PRRI Permesta lahir disebabkan oleh perasaan kecewa dan terhina pada para perwira dan prajurit Divisi 9 Banten yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya pada kemerdekaan Indonesia. Kemudian ketidakpuasan dari beberapa daerah yang berada di wilayah Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemudian adalah pengaruh dari PKI terhadap pemerintah pusat dan menimbulkan terjadinya kekecewaan pada daerah tertentu dan adanya keterlibatan pihak asing. Atas dasar tersebut, maka pada 20 Desember 1956 dibentuklah Dewan Banteng di Sumatera Barat yang diketuai oleh Ahmad Hussein. Pada tanggal 2 Maret 1957, Letnan Kolonel Pance Samuel memproklamasikan berdirinya Piagam Perjuangan Semesta atau Permesta di Makassar, Sulawesi. Kemudian pada tanggal 10 Februari 1958, Ahmad Hussein melalui PRRI Padang mengeluarkan ultimatum. Namun tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah pusat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamirkan dibentuknya PRRI dengan susunan kabinet sendiri. Kemudian pada tanggal 17 Februari 1958, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah menyatakan diri mendukung PRRI. Atas berdirinya PRRI tersebut, maka pemerintah Indonesia pun mengambil sikap operasi penumpasan PRRI, yaitu operasi tegas di bawah pimpinan Letnan Kolonel Koharudin Nasution di Riau, operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani di Sumatera Barat, dan operasi Sadar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo di Sumatera Selatan. Pada akhirnya gerakan PRRI ini pun berhasil ditumpas oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya, itulah tadi video pembelajaran kita yang berkaitan dengan konflik, yang berkaitan dengan kepentingan dan pemerintahan. Adapun konflik-konflik ini ataupun pemberontakan-pemberontakan ini didasari oleh yang pertama adalah kepentingan politik, yang kedua adalah kepentingan ekonomi dan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendukung ataupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, apabila ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas dari pembelajaran kita ini, maka Bapak berharap kalian ataupun kita dapat berdiskusi di Discord dengan baik. Terima kasih.